Pemerintah tidak cukup hanya memikirkan ganti kerugian atau istilahnya itu ganti kerugian atau ganti untung, tapi juga harus memikirkan penghidupan masa akan datang kepada masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. Tidak cukup memindahkan mereka, apakah itu istilahnya memindahkan, menggeserkan atau seperti apa. Tidak cukup hanya seperti itu aja. Kalau dalam bahasa Muhammadiyahnya itu mustaqdafin, jangan sampai perkembangan ekonomi dengan ada industrialisasi ini berdampak terhadap hak-hak masyarakat sekitar sana. Halo sobat-sobat dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di kandang jurang, tepatnya di daerah mana Bang? Ciputat, Tangsel, Daerah Ciputat, Tangsel, Tangerang Selatan. Tengah-tengah kita kehadiran rekan sejawat. Beliau aktivis, dari dulu tetap konsisten menjadi aktivis. Mari kita perkenalkan, beliau adalah Muhammad Akhiri SHMH. Beliau Direktur Eksekutif Lagrial. Bang, Lagrial itu apa sih Bang? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam keseimbangan, salam perjuangan, salam keadilan. Jadi sebelum kita masuk hal-hal yang perlu dilakukan atau apa yang perlu dikawal oleh Lagrial, kita perkenalkan dulu Lagrial. Lagrial itu adalah wadah di mana para teman-teman aktivis atau pejuang yang ingin atau yang mau mengawal isu-isu terkait dengan agraria maupun hubungan industrial. Nah, maka singkatan dari Lagrial itu adalah Lembaga Agraria dan Hubungan Industrial. Jadi Lagrial ini selain isu agraria, ada juga isu hubungan industrial dalam hal itu. Nah, pertanyaannya kenapa dua isu itu? Karena dua isu itu adalah isu yang sangat dekat dengan masyarakat marginal. Kalau dalam bahasa Muhammadiyahnya itu mustaqdafin. Nah, artinya disitulah pentingnya Lagrial NGO mengawal bagaimana bisa menjaga keseimbangan itu sendiri. Proses keseimbangan itu akan melahirkan sebuah keadilan. Nah, saudara-saudara kita yang berhubungan dengan agraria, salah satunya adalah masyarakat adat, itu perlu untuk kita dampingi, kita fasilitasi bagaimana mereka bisa mengakses terhadap keadilan melalui vokasi dan lain-lain, maupun teman-teman kita di serikat pekerja yang hal ini adalah hubungan industrial. Karena kita tidak menafikan bahwa saat ini adalah program pemerintah yang berkembang terhadap industri-industri di daerah-daerah, yaitu industrialisasi, hulurisasi dan lain-lain, tentu akan berdampak terhadap masyarakat marginal, khususnya kalau dalam hubungan industrial yaitu serikat pekerja atau buruh, sering disebut juga buruh. Maka mereka perlu juga untuk kita kawal, kita dampingi agar hak-hak mereka tetap, dalam hal ini negara tetap mempedulikan hak-hak mereka gitu. Lagrial ini adalah NGO Bang ya? Ya, Lagrial ini adalah semacam NGO atau lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam isu-isu dua itu. Kenapa Lagrial ini bisa hadir Bang? Padahal kan banyak NGO yang concern juga di bidang itu. Ya, tentu hadirnya Lagrial ini berasal dari keresahan-keresahan atau ide-ide terkait dengan pentingnya ada NGO tambahan, karena semakin banyak ya, karena prinsip kita ini kan semakin banyak NGO yang mengawal isu-isu itu semakin bagus, karena kita bukan hal sparring partner atau apa-apa. Kita ini kan dengan NGO lain itu kan kita bisa ikut mengawal, bersama-sama, bekerja sama dan lain-lain lah. Tentu ada yang fokus ke isu
hubungan industrial, ada yang fokus ke agraria. Tapi kalau kita melihat bahwa dua isu ini penting untuk kita gabungkan dengan nama Lagrial karena ini saling berkaitan, maka ada bahasanya keseimbangan. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika di daerah yang masyarakatnya agraris dan di masyarakat agraris itu datanglah proyek yang namanya proyek, entah itu nanti dari pemerintah itu namanya yang sekarang disebut PSN atau proyek pemerintah seperti apa, pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang mengambil alih, tentu ada pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industrial. Nah, artinya dua isu ini mengena. Kita tidak menafikan, kita butuh yang namanya perkembangan ekonomi, tapi jangan sampai perkembangan ekonomi dengan adanya industrialisasi ini berdampak terhadap hak-hak masyarakat sekitar sana. Artinya ada keseimbangan. Maka dua isu ini menjaga keseimbangan antara industrialisasi maupun isu agraria. Itu ya, isu agraria akan berdampak kepada masyarakat sekitar yang wilayahnya yang akan ada pengembangan ekonomi atau investasi seperti itu. Menarik ini Bang. Beberapa waktu kemarin itu ada permasalahan tentang Rempang dan berkaitan dengan tanah juga Bang, tanah masyarakat adat di sana. Nah, titik fokus Lagrial dalam hal ini seperti apa Bang menyikapi permasalahan yang ada di Rempang? Sepakat tidak dengan apa yang diwacanakan oleh pemerintah daerah sana atau pemerintah pusat? Ya. Kalau terkait dengan Rempang ini mungkin kita harus tidak hanya berbicara terkait dengan langsung kepada penetapan PSN-nya, tapi kita harus lihat dari historisnya, karena masalah Rempang ini sangat kompleks. Kenapa dibilang kompleks? Karena Rempang ini masalahnya ada keinginan pemerintah yang untuk mengembangkan ekonomi, apalagi di Batam itu sudah ada namanya BP Batam. BP Batam ini kan pas dibuat pasca reformasi. Tentu dengan historis itu, adanya BP Batam dan ditetapnya PSN, ini akan berdampak juga kepada masyarakat-masyarakat yang sudah lama tinggal atau menetap di sana jauh sebelum adanya BP Batam, jauh sebelum adanya PSN ditetapkan, dan jauh sebelum Indonesia merdeka. Nah, artinya harus kita susun benar-benar, jangan sampai ini menjadi konflik horizontal di masyarakat. Karena apa? Karena kalau Rempang pemerintah tidak cakap atau tidak mahir dalam hal mengatasi ini akan menjadi presiden buruk terhadap pemerintah, utamanya terhadap kepemimpinan pada masa ini. Maka perlu ada solusi yang baik. Nah, solusi yang baik itu harus penuh dengan kajian-kajian agar tidak melanggar atau mengambil hak-hak masyarakat yang ada di situ, masyarakat adat Rempang, seperti itu. Nah, apa yang menjadi solusi yang terbaik untuk pemerintah? Tentu pemerintah punya kajian-kajian, tapi sebagai masyarakat dan sebagai NGO yang mengawal dengan isu-isu terkait dengan agraria dan hubungan industrial, kita juga punya semacam kajian dan ide dari kita, yaitu Rempang ini harus segera diselesaikan dengan humanis, yaitu bagaimana pemerintah tidak cukup hanya memikirkan ganti kerugian atau istilahnya itu ganti kerugian atau ganti untung, tapi juga harus memikirkan penghidupan masa akan datang kepada masyarakat yang sudah lama tinggal di sana. Tidak cukup memindahkan mereka, apakah itu istilahnya memindahkan, menggeserkan atau seperti apa, tidak cukup hanya seperti itu aja. Walaupun ditawarkan sejumlah uang, sejumlah bangunan rumah yang jadi, tapi tetap juga harus memikirkan penghidupan mereka akan datang. Contohnya yaitu mereka ini kan rata-rata nelayan, tentu mereka sudah mahir atau fasih dalam hal mencari ikan,
Seandainya kalau pemerintah memindahkan mereka ke daerah bukit yang jauh dari laut atau bibir pantai, ya akses mereka ke pantai akan jauh sekali, akan makan waktu lama, akan makan ini, dan mereka tidak bisa juga dipaksakan untuk menjadi pekerja atau buruh di proyek investasi tersebut, karena mereka nggak terbiasa dengan pekerja keras. Maka pemerintah harus cari solusi. Apakah itu nanti menggeserkannya tetap di wilayah Rempang yang lautnya seperti apa, tinggal seperti itu aja. Jangan sampai menggeserkan, mematikan mata pencarian mereka akan datang, walaupun ada ganti rugi atau ganti untung istilahnya, yang sekarang dipakai ganti untung misalkan. Tapi tetap harus dipikirkan masa depan mereka dan masa depan anak-anak cucu mereka. Itu. Yang pelik abang mengadvokasi itu permasalahan yang seperti apa sih bang? Yang kayak yang penuh dengan intrik, penuh dengan gimmick-gimmick, sehingga kayak ini lebay banget tuh permasalahannya. Kira-kira bisa diceritain nggak bang seperti apa pengalaman abang itu? Ya, ya, yang kasus yang memang agak memakan energi lah, makan energi, pikiran dan lain-lain, ya tentu kita mendampingi atau mewakili teman-teman atau saudara-saudara kita petani di Indramayu itu di daerah Jawa Barat. Kita selain mengadvokasi juga kita sampai mengajukan gugatan. Itu memang memakan waktu, pikiran dan lain-lain. Yang kita hadapi juga ya stakeholder yang di sana, ya ada BPN, ada Pemda. Itu permasalahan kayak gimana sih bang sebetulnya? Kok sampai melibatkan stakeholder? Beberapa petani ini yang kita wakili sebagai kuasa hukum, mereka ini diblokir rekening mereka karena mereka mau menerima uang dari ganti rugi atau ganti untung, istilah yang terbaru ini. Ternyata di dalam perjalanan ada hal-hal yang perlu ini, kalau dari pihak stakeholdernya, hal-hal yang perlu maka diblokir, mereka tidak bisa mengambil uang tersebut. Nah, tapi penjelasan blokir ini sampai kapan atau sampai kapan cabut dan kapan dikeluarkan tidak jelas, mengambang artinya. Maka kita butuh kejelasan, karena petani itu kan sudah merelakan sawah-sawahnya atau perkebunannya yang rata-rata sih sawah, termasuk pohon-pohon tumbuh yang sana sudah diberikan kepada proyek tersebut. Nah, proyek tersebut itu proyek PLTU 2 yang ada di Patrol Indramayu. Nah, maka kita diminta untuk membantu mengadvokasi hingga memasukkan gugatan. Mungkin itu singkatnya. Ini ada kajian yang menarik juga bang, berkaitan dengan agraria. Dan ini juga kan berkaitan juga sebetulnya dengan Rempang bang, yang masyarakat adat. Ini kan ada RUU masyarakat adat. Nah menurut abang kayak gimana? Kok belum disahkan gitu loh bang? Sebabnya apa bang? Ya, ya, terkait dengan RUU masyarakat adat. RUU masyarakat adat ini itu sangat penting sebenarnya bagi masyarakat adat khususnya, umumnya ya pada untuk negara. Artinya kenapa itu penting? Karena tanpa RUU tersebut, ya masyarakat adat ini bingung atau tidak jelas bagaimana aspek pelaksanaan teknis di lapangan atau di bawahnya terkait dengan penjaminan hak-hak mereka. Artinya jangan, itu harus diatur sebaik mungkin terkait dengan hak-hak mereka, terkait dengan perlindungan hukum terhadap mereka dan lain-lain. Nah, RUU masyarakat adat itu dari dulu masuk prolegnas, terakhir 2022 itu masuk prolegnas. Nah, sekarang 2023 tetap masih masuk dalam prolegnas, malah masuk dalam prolegnas prioritas. Tapi sampai saat ini tidak ada ditetapkan ya menjadi undang-undang. Ya, disahkannya untuk menjadi undang-undang, hanya sebagai deretan daftar RUU yang diprioritaskan saja, tapi tidak ada kejelasannya atau tidak ada hal yang konkret dari pemerintah maupun khususnya adalah
Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, termasuk juga di komisi terkait atau sekarang sudah ada pansusnya untuk hal itu, tapi belum ada tindak lanjutnya. Nah, kita dari Lagrial mengawal itu karena kita menganggap bahwa itu sangat penting. Banyaknya konflik-konflik agraria yang berdampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat, salah satunya karena belum adanya undang-undang khusus terkait dengan masyarakat adat. Karena kalau sudah ada undang-undang khusus terkait masyarakat adat dan ada peraturan teknis selanjutnya, maka akan ada benteng-benteng untuk bagaimana mereka bisa dibatasi pengaruh-pengaruh dari luar, entah itu dari oknum ya, oknum dari pemerintah ataupun dari perusahaan yang ingin masuk ke wilayah tersebut untuk investasi, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah wilayah adat atau itu adalah tanah ulayat. Maka kalau dengan hal-hal tersebut tidak bisa sembarangan untuk menetapkan wilayah itu menjadi wilayah perkebunan atau menjadi wilayah perusahaan untuk dalam hal ini adalah perusahaan pengelolaan. Tentu ada hal-hal yang perlu dikaji untuk membatasi, termasuk juga hubungannya dengan pemerintah daerah juga yang tidak bisa memberikan izin terhadap wilayah tersebut atau yang dekat wilayah tersebut dengan semudahnya. Artinya perlu ada kajian-kajian khusus seperti itu. Nah, kalau ditarik mundur Bang, semisal undang-undang itu sudah disahkan, undang-undang masyarakat adat sudah disahkan, ini kalau ketika terjadi ada permasalahan di Rempang itu malah menguntungkan masyarakat Rempang atau tidak Bang, kalau misal undang-undang itu sudah ada? Ya, kalau dengan disahkannya undang-undang masyarakat adat, artinya kita tinggal mengawal aplikasinya atau proses pengawalan kita hanya pada aspek pelaksanaan di lapangannya. Karena tentu di lapangan penuh dengan dinamika dan adanya oknum-oknum ya, kalau kita sebut oknum-oknum dengan penuh trik dan intrik, bagaimana dia cara mereka menawarkan dan hal-hal penyelesaian di lapangan seperti apa, ganti kerugian atau ganti untung itu tersebut, tentu perlu kita kawal. Tapi dengan adanya undang-undang yang disahkan, artinya ada hal-hal garis-garis yang perlu dibatas-batasi yang tidak melanggar undang-undang. Nah, artinya kalau itu masuk kategorinya masyarakat adat, misalkan wilayahnya tidak bisa sembarangan untuk dialihkan, digeser, karena di sana ada semacam historis atau ada semacam hidup di sana sebuah kebudayaan, hidup di sana hukum-hukum adat setempat, hidup di sana sistem sosial yang sudah lama terbangun. Nah, maka tidak bisa negara melalui pemerintah dengan mudahnya untuk menggeserkan itu. Perlu ada kajian tentangan atau tidak dengan undang-undang, kan gitu. Memang di Undang-Undang Dasar disebutkan terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Hanya saja turunannya itu undang-undang belum ada, karena kita penting untuk adanya peraturan teknis, karena peraturan teknis itu selalu menjadi patokan. Kalau undang-undang dasar kan gagasan bangsa yang besar, platformnya lah istilahnya, tapi kan penuh tafsir-tafsir. Artinya masih sifatnya bahasa undang-undang dasar masih global Bang ya? Masih, karena dia filosofis. Ketika dia filosofis, maka akan ditafsir-tafsirkan oleh kepentingan-kepentingan. Dalam hal ini oknum-oknum lah gitu bilang. Nah, maka kalau dengan adanya undang-undang, tafsir-tafsir itu akan diaplikasikan dengan sebuah aturan real. Berlanjutlah dengan aturan teknis di bawahnya lagi, yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Ya Bang, diskusi yang sangat menarik menurut saya Bang. Demikian sobat, terima kasih sudah podcast kita. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang positif. Ada yang perlu didiskusikan, komen di kolom komentar. Salam, sampai jumpa.